Lewat laporan keuangan 4 tahun terakhir, saya akan coba analisa fundamentalnya saham RDTX. Lalu lewat proyeksi dividen tahun 2023, saya akan coba hitung kisaran harga wajarnya saham RDTX. Tapi sebelum mulai, saya punya bocoran 3 saham yang layak invest, yang mana saham-sahamnya memiliki fundamental yang mewah, valuasinya masih murah, dan prospeknya cerah. Oke, kita mulai videonya. Video ini direkam 23 Februari, closing di 10.325. Oke, kita mulai dari ekuitas. Ekuitas itu harta di luar hutang. Kalau dari tahunan, ya, Q3 2022, posisi Q3 2022, RDTX ini ekuitasnya 2,9 triliun. Di mana ini adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir. Bisa dilihat tahun-tahun sebelumnya cuma 2,8 T, 2,6 T, 2,4 T. Oke, secara tahunan bagus, terus membesar dan terbesar selama 4 tahun terakhir. Tapi PR kita adalah mendebak kuartal ke kuartal. Kuartal 3 ke kuartal 4. Q3 ke Q4. Saya di sini akan masukin nebak 3%. Enggak, 2,4%. Kenapa 2,4%? Di sini 3%, di sini 2%, di sini 2%. Bisa jadi 2%, bisa jadi 3%. Saya cari jalan tengahnya. Saya ambil 2,4% rata-rata. Oke, selesai ya topik ekuitas. Sekarang topik laba. Labanya Q3 2022 si RDTX ini 193 miliar. Terbesar juga dibandingin 4 tahun terakhir. 117 miliar, 183 miliar, 178 miliar. Jadi secara tahunan laba sekarang itu juga terbesar selama 4 tahun terakhir. Labanya terbesar selama 4 tahun terakhir, ekuitasnya juga terbesar selama 4 tahun terakhir. Berarti sinkron, masuk akal, sejalan, ya. Tapi PR kita adalah mengerjakan Q3 ke Q4. Laba Q3 ke Q4 2022 si RDTX ini terjadi perubahan berapa persen? Di sini 2019 Q3 ke Q4-nya naik 31%. 2020 Q3 ke Q4-nya naiknya 28%. 2021 Q3 ke Q4-nya naik 67%. Yang 2022 nih, Q3 ke Q4-nya naik berapa persen? Saya akan tulis 42%. Kenapa 42%? Karena itu adalah rata-rata selama 3 tahun terakhir. Kenapa saya pakai rata-rata? Karena kalau nebak di atas 67 saya nggak tahu naiknya bakal berapa. Atau kalau saya masukin 67 pun, saya nggak terlalu yakin. Tapi kalau saya harus nulis 28%, kayaknya itu terlalu pesimis karena itu adalah di tahun 2020 pas lagi COVID. Jadi saya ambil bijaksananya pakai rata-rata selama 3 tahun terakhir yaitu 42%. Kalau ternyata kenyataannya di atas 42%, misalkan sampai 67% atau mungkin di atas 67%, yaitu bukan urusan. Kita udah alhamdulillah aja karena kita ngitungnya adalah dengan hitungan naiknya cuma 42%. Oke, topik ekuitas sama laba udah selesai. Sekarang udah nyaris mau menit keempat dan Anda masih menyaksikan. Mungkin Anda suka gaya saya, mungkin Anda suka template Excelnya yang bisa dicerna sama Anda dengan mudah. Saya minta tolong ke Anda untuk like videonya dan tulis RDTX di komen. Makin banyak yang nge-like videonya, makin banyak yang tulis RDTX di komen, itu kebahagiaan tersendiri buat saya. Kalau Anda mau membuat saya bahagia gitu ya sebagai barter, mungkin telah membuat video ini, lakukan saja simple like video ini dan tulis RDTX di komen. Dan saya sangat terima kasih dari dalam hati saya yang terdalam. Oke, sekarang kita masuk topik dividen. Sebelum masuk topik dividen, saya mau ngingetin lagi 2 janji saya di depan adalah saya membahas analisa fundamental dan menghitung kisaran harga wajar. Nah, dengan terbahasnya ekuitas yang meningkat terus dari tahun ke tahun bahkan terbesar selama 4 tahun terakhir,
labanya juga naik terus dan bahkan terbesar selama 4 tahun terakhir, bisa kita simpulkan fundamentalnya si RDTX itu adalah mewah. Nah, bagaimana dengan valuasinya? Nah, kita masuk ke topik dividen. Kenapa saya ngitung kisaran harga wajar pakai sudut pandang dividen? Karena itu aliran saya. Banyak nih investor jurus-jurusnya nih untuk ngevaluasi. Nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling salah. Nah, salah satu keilmuannya, salah satu cabang dalam memvaluasi bagi investor itu adalah salah satu ngitungnya dari dividen. Oke. Suatu perusahaan jalanin bisnis dong, ya. Punya keuntungan dong, ya. Nah, keuntungannya kita sebut EPS. Perusahaan punya keuntungan, ada yang dibagiin dong buat para investornya, ada juga yang nggak dibagiin. Tapi kalau dibagiin, yang diterima investor itu disebut dengan DPS. Nah, yang dibagiin dibandingin total keuntungan perusahaan tersebut dalam persen itu berapa, itu disebut dengan DPR. Contoh, 2019 RDTX punya keuntungan 866. 2019 RDTX punya EPS 866. Dibagiin ke investornya 90. Bisa kita sebut DPS-nya 90. Nah, DPR-nya 10%. Kenapa 10%? Karena 90 itu adalah 10% dari 866. Oke, jadi untuk bahas dividen, simpelnya tinggal kita bahas fokusnya DPR. 2020 DPR-nya 15%, 2021 DPR-nya 64%. Nah, karena ini ada tiga besaran DPR yang berbeda dalam 3 tahun yang berbeda, nah saya bikin 3 skema. Skema pertama, skema pesimis. Saya masukin DPR-nya 10%. Ya, jadi saya asumsi pesimis saya DPR buat 2022 itu 10%. 10% dari mana? Karena di 2019 selama 3 tahun terakhir nih, dia pernah bagiin DPR cuma 10%. Lalu saya DPR confident, percaya dirinya saya, itu saya masukin 30%. Dari mana? Karena itu adalah rata-rata selama 3 tahun terakhir. Lalu saya masukin optimisnya saya 64% atau di atas 64%. Dari mana? Karena siapa tahu RDTX bagiin dividennya dengan DPR 64% lagi seperti tahun 2021. Oke, di sini saya pakai 30%. Nah, keluar nih. Jadi, murahnya RDTX itu ada di 265. Wajarnya RDTX ada di 398. Dan mahalnya RDTX ada di 531. Atau bisa dibilang RDTX sekarang di harga 10.325. Dan dengan posisi sudah bagian dividen interim 280. Kalau Anda baru mau masuk sekarang, ya, di harga segini dan di keadaan RDTX udah bagian dividen interim, maka harga RDTX itu murahnya tuh ada di 265, wajarnya 398, mahal di 531, yang artinya, saya ulangin lagi, RDTX di harga sekarang udah nggak murah lagi valuasinya, udah nggak di harga wajar lagi, bahkan untuk di harga mahalnya aja dia udah di atas harga mahalnya, gitu. Oke, gitu aja nih dia karena udah bagian interim ya. Coba misalkan belum bagian interim, kalau dia belum bagian dividen interim pun tetap dia udah di atas harga mahalnya, karena harga mahalnya ada di 6.100, udah kelewat 41%. Saya balikin. Oke. Sebagai penutup, kalau Anda suka analisa seperti ini ya, analisa yang saya harap tidak terlalu pom-pom, tidak terlalu juga tebar fir, apa adanya aja. Bagus ya dibilang bagus ya. Fundamental dilihat dari laporan keuangan, terus ngitung valuasi dari dividen, proyeksi dividen 2023. Semoga terasa netral. Atau Anda suka template Excel-nya, mungkin enak dilihat, enak dibaca, gampang dimengerti, silahkan subscribe channel ini, channel Saham Nyantai.
Lalu sebagai pengingat, saya punya bocoran 3 saham yang layak invest yang memenuhi kriteria-kriteria penting, yaitu fundamentalnya mewah seperti RDTX ini ya, yang ekuitasnya membesar dan labanya meningkat dari tahun ke tahun. Valuasinya masih murah, kalau RDTX tadi kan udah kemahalan, dan prospeknya juga semoga cerah, masih cerah gitu bagi saya. Anda bisa akses saham-sahamnya yang saya bocorin ini, yang like invest ini, dengan klik link yang saya taruh di deskripsi di video ini. Gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.